Halo, selamat datang di channel gue. Di sini gue mau hidupin channel gue lagi, dan di sini gue mau bahas tentang hal-hal yang viral di hari-hari kemarin. Siapa lagi kalau bukan Bang Ferry versus Rita Puspita. Oke. Jadi di sini gue tuh mau bahas tentang santet juga dan tanggapan gue tentang Bang Ferry Irwandi ini. Jadi di sini gue tuh setuju banget sama Bang Ferry Irwandi karena dia tuh berani banget lawan santet gitu kan, sampai dia mau beri mobil Alphard gitu kan. Dan nyatanya apa, di sekian orang-orang yang nantang dia nggak ada yang berhasil sama sekali, zong semuanya. Apalagi videonya tuh viral sampai diangkat sama salah satu youtuber dukun santet, itu Ria Puspita. Wah gila cu. Keren banget menurut gua. Good job Ferry Irwandi. Di Ria Puspita ini tuh adalah mantan dukun santet ya teman-teman. Mantan dukun santet yang dia tuh hijrah dan pas viral kemarin Ferry Irwandi nantangin dukun santet. Nah si Ria ini tuh di mention sama pengikutnya, followersnya, subscribernya, agar apa? Ayo dong tunjukin kalau Ria Puspita itu bisa, agar nanti kan toh nanti juga dapat mobil Alphard. Nah nanti bisa naikin pamornya lagi. Nah nyatanya Ria Puspita ini malah nggak bisa, cuma keluar doang di YouTube, malah seperti itu. Nggak bisa ngebuktiin apapun, nol buktinya sama sekali, nggak ada sama sekali. Dan malah si Ria Puspita ini akhir-akhir ini adalah kepada Mas Ferry klarifikasi Irwandi begitu. atas video kami yang Jadi gue di sini pengen cerita tentang santet dulu. Apa sih itu santet? Santet itu adalah hal yang dilakukan oleh dukun atau seorang yang memakai ilmu hitam atau ilmu gaib. Seperti itu kawan-kawan. Nah, kenapa di sini gue nggak percaya sama santet sama sekali? Karena ada cerita lah dimana gue tuh nggak sampai nggak percaya sama santet gitu loh. Menurut gue santet dan apapun itu nggak nyata sama sekali. Bahkan kalau seandainya seseorang itu datang ke dukun santet, permintaan dukun itu banyak sekali dan bayarnya tuh sering mahal. Biasanya seperti itu. Entah itu disuruh minum darah lah, disuruh beli ayam seman lah. Bahkan sering sekali dukun itu meminta hal-hal yang aneh, yaitu bersetubuh dengan seorang tersebut dengan alasan ini adalah syarat atau syarat ritual. Begitu kawan-kawan. Pemirsa, seorang dukun palsu berkedok pengobatan alternatif ditangkap Satreskrim Polres Blitar karena mencabuli pasiennya. Ironisnya, 5 orang pasiennya merupakan ibu dan 4 orang anaknya. Jadi kita tuh kalau bisa jangan sampai percaya sekali sama hal-hal tersebut, apalagi sama dukun. Di sini gue paham bahwa IQ orang Indonesia itu rendah sekali. Makanya mereka sampai percaya bahwa dukun-dukun itu bisa untuk melakukan hal-hal tersebut gitu loh. Jadi di sini tuh gue tuh ada di Jawa Timur. Gue tuh lahir di Jawa Timur dan gue tahu orang-orang pinter, gue kenal orang-orang pinter gitu, dan mereka nyatanya juga nggak bisa ngelakuin hal-hal tersebut. Dari mereka dari masalah perjodohan, terus masalah politik gitu, mereka banyak hal seperti itu. Bahkan hal pribadi di keluarga gue, yaitu dulu keluarga gue tuh pernah kehilangan kalung, pernah kehilangan uang. Dan nyatanya pas kita tanya ke dukun, coba nanti 1 hari sampai 1 minggu itu barangnya bakal ketemu. Nyatanya apa? Gak ada ketemu sama sekali, zong kawan-kawan. Dari situ gue gak percaya sama dukun, bahkan sama orang pinter. Walaupun di sini di tempat gue tuh jarang banget nyebut dukun, tapi nyebutnya orang pinter gitu. Jarang sekali gue kenal dukun. Mereka mesti sebut mereka tuh orang pinter seperti itu. Dan gue nggak percaya sama sekali tentang hal-hal tersebut. Dan Bang Ferry ini tuh bagus sekali, gue suka banget sama Bang Ferry. Karena Bang Ferry tuh sangat berani menantang dukun-dukun yang jenius di Indonesia ini. Nantang kalau bisa nyantet gue kasih Alphard. Gila sih, keren menurut gue. Good job Bang Ferry Irwandi. Di sini gue, walaupun gue tuh nggak percaya sama dukun santet atau apapun itu, tapi gue tetap percaya bahwa sihir itu ada.
Tapi di zaman sekarang itu orang-orang, apalagi di Indonesia, itu tuh cenderung mereka berlebihan. Intinya tuh jangan mau dibodohin teman-teman sama dukun lah apalah gitu. Dan btw di sini gue nggak nyeritain tentang dukun aja. Di sini gue bakal ceritain juga tentang semar mesem dan lain-lainnya. Dulu gue pernah terkena korban seperti itu kan kawan. Jadi dulu itu tuh ada temen gue yang itu katanya dari dukun. Itu tuh dia tuh punya ajian semar mesem. Jadi tuh ajian semar mesem itu ada minyak. Kalau nggak salah minyak itu katanya semar mesem, dan kalau sama diolesi di badan nanti bisa narik cewek gitu loh. Dan baunya juga agak-agak nggak wangi seperti itu loh, aneh baunya. Tapi ya nggak ada, pas gue beli juga nggak ada yang lihat cewek, malah nggak ada yang mau sama gue sama sekali. Malah menurut gue buang-buang duit hal-hal seperti itu gitu loh teman-teman. Terus ada rambut genderuwo yang katanya kalau seamanya kita kalau dulu itu kalau seamanya kita simpen terus kita sentuh sama cewek gitu, disentuh kayak gini itu bakal mikat sama kita. Terus kalau enggak, itu rambut yang tadi itu dikasih foto terus ya kita lipat pakai tisu terus kita kubur, itu bisa juga katanya. Dan hal itu enggak kejadian juga gitu loh. Aduh, makanya dari situ gue tuh nggak percaya lagi sama hal-hal yang klinik kayak gitu. Malah gue berpikir kayak gini, orang-orang yang percaya kayak hal-hal seperti itu, hal-hal perdukunan seperti itu, malah itu orang-orang yang udah tersesat gitu loh, yang udah tersesat jalan. Ya maksud gue gini, kalian boleh percaya dengan hal-hal seperti itu, kalian percaya sihir, kalian percaya apapun itu, kalian boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Di sini gue juga walaupun gue nggak percaya santet dan hal-hal seperti itu, hal-hal klinik seperti itu, tapi di sini gue tetap percaya adanya jin, setan dan lain-lain. Gue percaya karena gue pun pernah kayak ya menemui hal-hal seperti itulah, walaupun nggak kelihatan solid gitu, tapi gue pernah ketemu hal seperti itu. Dan kebanyakan juga bisa dijelaskan secara ilmiah seperti itu kan. Kita harus berpikir jernih ya kawan-kawan. Kita jangan sampai masuk ke jurang yang dalam banget soal hal-hal seperti itu. Jangan sampai kita harus berpikir secara logis, karena kita kan diciptakan otak itu kan harus berpikir secara logis. Nggak boleh kita berpikir kalau emang itu nggak bisa nggak bisa dipikir secara logis, ya terserah kalian mau menuangkan hal itu ke hal-hal mistik, ya silakan, itu terserah kalian karena kalian punya pemikiran sendiri, begitu kan. Dan terakhir dari video ini, gua tuh nggak nantang dukun santet atau apapun, tapi di sini gua cuma mau nyaranin sama orang-orang yang katanya itu pinter, buat apa, stop ngelakuin hal-hal seperti itu, stop membodohi masyarakat Indonesia. Karena kalian tahu sendiri, masyarakat Indonesia itu gampang sekali dibodohi dengan hal-hal seperti itu. Kenapa orang-orang percaya sama hal-hal seperti itu? Karena dulu itu ya pemikiran mereka itu pemikiran lama gitu loh teman-teman. Mereka percaya hal-hal seperti itu gitu. Yang dulu katanya percaya sama seorang yang bertapa di gunung, mereka jadi macan, mereka menjadi harimau. Terus orang-orang yang bertapa di gunung mereka bisa hilang sendiri. Terus mereka bertapa di gunung atau di air terjun, mereka bisa jiwanya itu bisa keluar dari raganya. Hal seperti itu aneh kalau kita pikir-pikir gitu loh. Aneh sekali kalau kita pikir-pikir. Bahkan nih, gue tuh kenal dukun, salah satu bukan dukun, kita bilang orang pintar gitu ya. Gue nggak tahu ini tuh diturun ke anaknya atau gimana, gue nggak tahu. Katanya anaknya tuh bisa ngangkat bus. Kalian tahu bus kan, yang besar itu, dia bisa angkat gitu. Itu udah kayak Krishna kalau kalian tahu bisa angkat gunung anjing, malah Krishna. Tai lah, nggak percaya kayak gituan. Dan katanya dia bisa terbang dan lain-lain. Lah itu burung apa orang itu bisa terbang anjing. Dan gue nggak percaya. Gue nggak bakal percaya sesuatu hal seperti itu sebelum ada buktinya. Dan di sini ya ini terakhir dari penutupan video gue. Gue mohon maaf kalau ada salah kata di sini. Di sini gue nggak maksud nyalahin dukun-dukun atau gimana. Ya kalau sama dukun-dukun di Indonesia itu mau jalin harus silakan jalin aja.
terus bodoh-bodohin orang-orang Indonesia sampai mereka bodoh banget gitu loh. Silakan nggak ada yang mau ganggu kalian gitu. Tapi tolong, kalau kalian pinter, bener-bener pinter, kalian stop ngajarin hal-hal seperti itu sama anak-anak Indonesia atau orang-orang Indonesia. Jangan sampai orang-orang kita ini EQ-nya terus direndahkan sama hal-hal seperti itu.